Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena akan membuat hidup kita selalu berkah, tenang, penuh kebaikan, dan bahkan akan merasakan kebahagiaan yang stabil. Apapun keadaan hidup kita adalah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bisa memadukan kebahagiaan dunia akhirat adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita fokus kepada syukur yang merupakan kunci kebahagiaan? Dengan dua cara. Yang pertama, kita harus selalu menjaga keikhlasan dalam beramal. Ingat, semakin lemah iman kita, maka akan semakin jauh kita dari ikhlas. Sahabat Rasulullah SAW saja yang luar biasa imannya, sangat kuat, mereka selalu mengingatkan diri mereka untuk selalu ikhlas. Apalagi kita jauh lebih lemah secara keimanan dari sahabat Rasulullah. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang dapat melemahkan iman. Agar kita fokus pada syukur, ingatkan selalu ikhlas. Ikhlas. Jangan mengharapkan apapun dari manusia. Semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus luangkan waktu kita belajar. Apakah melalui kajian, apakah melalui baca buku, baca makalah, apapun caranya. Untuk apa kita ngaji? Agar lebih mengenal tuntunan Nabi SAW. Jadi kita bukan hanya mengikuti dengan sebatas klaim, tapi betul-betul kita paham betul tuntunan Nabi SAW. Jadi dengan kita ikhlas dalam beramal, selalu mencontoh Rasulullah SAW, maka kita berada pada trek syukur di atas siratul mustaqim. Dengan dua cara itu saja yang membuat kita bersyukur pada Allah. Walaupun kita bukan keluarga Rasulullah, walaupun kita bukan dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, tapi kalau kita bersyukur dengan selalu jaga ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka itulah yang akan membuat kita akan senantiasa berada di atas jalan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu obat. Banyak sekali manfaat Al-Quran. Tapi ingat, semua manfaat besar Al-Quran tidak akan pernah kita rasakan selama kita tidak merealisasikan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwa tujuan utama Al-Quran ada 3. Yang pertama, membacanya dengan benar. Jadi wajib atas kita semua sebagai muslim mampu membaca Quran dengan benar. Kita akan kehilangan banyak sekali keberkahan Al-Quran ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran. Bukan menghafal. Para ulama hanya mengatakan wajib menghafal yang kita baca dalam salat. Yang berdosa ketika tidak hafal sama sekali surah di Al-Quran. Yang wajib adalah membacanya dengan benar. Sebagaimana Allah katakan, yatluna haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Kata Ibn Mas'ud, yaitu membacanya dengan cara yang benar. Yang kedua, mentadaburi. Bagaimana kita tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran melalui tafsir. Disinilah pentingnya mengkaji tafsir Al-Quran. Gak usah kita terlalu tinggi mengkaji tafsir Al-Baqarah,
mengkaji tafsir Ali Imran, surah at-tiwal ghairuha, mengkaji surah-surah yang panjang. Mulai saja dari tafsir surah-surah pendek yang biasa kita baca dalam sholat, sehingga kita ketika memahami Al-Quranul Karim, amalan kita selaras dengan ayat, sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh ayat atau surah tersebut. Ini yang penting. Tidak mungkin ada tadabbur kalau tidak melalui tafsir. Karena tadabbur itu menghayati, merenungi, meresapi. Kalau salah paham tafsirnya, apa yang diresapi? Makanya Khawarij itu kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Orang-orang Khawarij itu kata Rasulullah SAW, mereka hafal Quran, hafal Al-Quran dengan mutkin, tapi amalannya tidak sesuai dengan hafalan mereka. Kenapa? Karena mereka salah dalam memahami Al-Quran. Para jamaah, inilah pentingnya pemahaman yang lurus terhadap agama, terhadap Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena pemahaman agama menentukan kualitas amal. Bukan hafalan, tapi pemahaman. Makanya Allah Jalla wa'ala kata Rasulullah SAW, apabila Allah menyayangi hambanya, apa yang Allah lakukan? Allah luruskan pemahaman agamanya. Makanya sangat berharga sekali kalau kita memiliki pemahaman Al-Quran. Gak usah terlalu tinggi, mulai saja dari surah-surah pendek. Jadi kita bisa mentadaburi kalau sudah mengerti tafsir yang singkatnya saja. Yang terakhir adalah mengamalkan. Jadi untuk sampai kepada titik amal, kita harus melalui tadabbur. Makanya kata Ibnu Salah rahimahullah, kenapa Allah turunkan Al-Quran untuk ditadabburi? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan adalah kitab yang penuh berkah, yaitu Al-Quran. Untuk apa diturunkan oleh Allah? Liyadabbaru, untuk ditadaburi. Apa katanya Ibnu Salah rahimahullah, Abu Amr? Allah turunkan Al-Quran untuk ditadaburi agar diamalkan. Artinya kata beliau, tidak mungkin seorang bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak mentadaburinya terlebih dahulu. Kembali saya ingatkan para jamaah, tidak mungkin ada tadabbur tanpa tafsir. Makanya setiap muslim memiliki buku tafsir. Tafsir yang singkat dan praktis. Tafsir Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang kontemporer yang ulama-ulama terkini hadirkan, persembahkan untuk umat Islam, yang singkat saja, yang mudah dicerna, dipahami sehingga bisa kita amalkan. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita bersama-sama mentadaburi surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah adalah surah yang terdiri dari 8 ayat. Saya yakin yang hadir pada majelis ini rata-rata sudah hafal Al-Bayyinah. Tinggal kita sempurnakan. Selain kita hafal, juga kita mampu memahami maknanya dan menangkap pesan surah Al-Bayyinah. Dinamakan surah Al-Bayyinah karena tema utama dari surah itu adalah tentang Rasulullah SAW. Apa itu? Di mana Allah Jalla wa'ala pada surah ini ingin menyampaikan bahwa penjelas agama terbaik Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih baik dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis agama Islam secara umum selain Rasulullah SAW. Al-Bayyinah yang masuk di sini yaitu Rasulullah, karena Allah sendiri yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, munfakkin. Infakka itu artinya meninggalkan. Tidaklah mereka meninggalkan kebatilan yang ada pada mereka sampai datang kepada mereka Rasulullah.
Jadi orang itu tidak akan pernah meninggalkan kesalahannya kalau dia tidak tahu kebenaran. Jadi kita tidak mungkin merubah hidup kita kalau kita tidak punya ilmu. Apa itu? Ilmu agama. Gak bakalan kita hidup berkah kalau kita bodoh. Bayyinah itu agama. Gak mungkin kita buat rumah tangga kita lebih sakinah. Tidak mungkin kita buat hidup kita menjadi lebih berkah, yaitu dekat dengan kebaikan, kalau kita bodoh. Kuncinya apa? Bayyinah, ilmu, agama. Kemudian Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Siapa bayyinah ini maksud Rasulullah? Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran kalau Al-Quran sendiri menafsirkan ayat, ya, ayat yang lain. Lancang. Kita harus punya etika dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh kita merujuk kepada ulama manapun dalam memahami tafsir kalau Al-Quran sendiri telah menafsirkan ayat, ya, kalau Al-Quran sendiri menafsirkan ayat. Di sini Allah menjelaskan al-bayyinah, yaitu Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan keterangan di sini? Itu Rasulullah SAW. Berarti ada namanya tahapan-tahapan tafsir dan ini tidak boleh dilanggar. Kita mau menafsirkan Al-Quran, mau tahu tafsir Al-Quran, lihat adakah tafsir ayat terhadap ayat. Kalau tidak ada, jangan langsung kepada ulama, adakah tafsir hadis terhadap ayat. Begitu para jemaah. Kalau tidak ditemukan ayat atau hadis, cari adakah sahabat Rasulullah yang menafsirkan ayat. Kenapa mereka menjadi rujukan tafsir mereka? Karena mereka menyaksikan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Karena mereka yang menerima langsung tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Istilahnya li'annahum syahadat tanzil. Karena mereka menyaksikan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sampai Ali bin Abi Thalib berkata, wallahi saluni. Kalau kalian tanya tafsir, tanya saya. Saya tahu betul ayat itu turun pada saat apa, kepada siapa, dalam konteks apa, saya paham. Kenapa? Bukan artinya Ali sombong bahwa dia orang yang alim tafsir, bukan. Beliau ingin menjelaskan bahwa sahabat Rasulullah harus menjadi rujukan dalam masalah tafsir. Makanya kata ulama, ketika ini penting para jemaah, ketika kita paham tahapan-tahapan tafsir, makanya kata ulama, kalau seandainya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa menyentuh laki-laki atau lawan jenis membatalkan wudu, kata ulama nih, kalau seandainya Imam Syafi'i paham, mengetahui tafsir Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh. Lalu apa kata Abbas? Yang dimaksud menyentuh di sini bukan sekedar bersentuhan kulit. Kata Ibnu Abbas maksudnya berhubungan intim dengan istri. Apa kata ulama? Kalau Imam Syafi'i tahu tafsir Ibnu Abbas, pasti dia rujuk dari pendapatnya. Dia tidak lagi mengatakan suami istri atau bukan suami istri kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu. Karena ayat itu hanya dipahami yaitu ketika dua orang, laki dan perempuan, berstatus suami istri berhubungan, maka batal wudu mereka. Jadi yang membatalkan itu berhubungan intim, bukan sekedar bersentuhan. Itu kata mereka. Karena mereka mengacu kepada kaidah tahapan tafsir bahwa dalam ayat, menafsirkan ayat harus ayat yang dihadirkan. Kalau tidak ada ayat, kalau tidak ada ayat hadis, kalau tidak ada hadis maka tafsir sahabat, kalau tidak ada tafsir sahabat maka tafsir tabi'in. Empat inilah yang disebutkan tafsir bil ma'thur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan sahabat, tafsir Al-Quran dengan tafsir hadis Rasulullah SAW. Ini yang menjadi rujukan. Tidak boleh seorang beristihad kalau masih ada tafsir bil ma'thur. Kemudian apa? Yatlu suhufan mutahhara, di mana Rasulullah SAW membacakan suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Al-Quran itu terdiri dari lembaran-lembaran. Mutahhara, ajarannya itu suci, ajarannya itu lurus,
yang membuat orang berada di atas siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang berpegang teguh dengan Al-Quran dikatakan sesat, maka yang berkata itu sesat. Bagaimana dikatakan orang yang berpegang teguh Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah dikatakan sesat, sementara Allah katakan yatlu suhufan mutahhara. Rasulullah itu tugasnya membaca, menyampaikan Al-Quran yang lurus ajarannya. Jadi orang itu semakin dekat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai penjelas Al-Quran, justru bukan sesat, malah semakin lurus, yang ujungnya adalah bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, kata al-bayyinah, penjelas. Dikatakan bayyinah, keterangan, artinya yang menjelaskan kebenaran. Tidak dikatakan bayyinah, kata ulama, kecuali yang menjelaskan kebenaran, yang mengklarifikasi kebenaran. Jadi kalau yang diklarifikasi itu batil, kalau yang dijelaskan itu salah, itu bukan bayyinah. Bayyinah itu keterangan apa? Kullu ma yubayyinul haq. Setiap yang menjelaskan kebenaran disebut bayyinah atau keterangan. Jadi tidak perlu terangkan batil itu. Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan kebatilan, tidak pernah mengklarifikasi kebatilan. Beliau hanya menjelaskan kebenaran. Ya. Kemudian apa? Rasulun minallah. Yang menjelaskan agama itu Rasul dan pewarisnya. Nah, di sini surah Al-Bayyinah itu mengajarkan kita dalam bertanya, mencari orang yang menjelaskan, harus mengklasifikasi masalah yang akan saya tanyakan ini terkait dengan agama atau terkait dengan urusan dunia. Kalau terkait dengan agama, maka tempat bertanyanya di mana? Ulama, sebagai pewaris para nabi. Contoh misalnya kata ulama, banyak orang salah, banyak kaum wanita itu keliru. Ketika mereka bertanya tentang keluh kesah mereka tentang haid, tanyanya ke dokter SPOG. Padahal Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan haid itu wilayahnya ulama. Bagaimana Allah katakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid, katakan ya Muhammad. Diteruskan, dilanjutkan estafetnya oleh para ulama. Di mana yang menjelaskan tentang haid itu ulama, bukan dokter. Dokter itu hanya tambahan dalam konteks memperkaya informasi kita tentang apa? Tentang haid. Jadi tanya dokter, kata dokter, ibu ini begini, itu hormon karena begini. Pegang datanya, tapi finalnya keputusan kita, apa yang kita lakukan setelah bertanya kepada ulama. Bagaimana ulama tidak menjadi rujukan dalam masalah haid dan nifas? Nabi sampai turun tangan. Beliau menerapkan 3 ketentuan untuk mengetahui haid. Kata beliau, untuk tahu darah itu haid atau bukan, dilihat dari masa tetap. Masa tetap. Karena wanita yang mengalami haid dari satu wanita ke kalian beda-beda. Ada yang haidnya kurang dari 7 hari. Ada yang haidnya 7 hari dan ini rata-rata wanita. Ada yang haidnya lebih dari 7 hari. Ini masa tetap. Jadi ada yang kurang satu minggu, ada yang seminggu, ada yang lebih dari seminggu, ada yang bahkan setengah bulan, ada bahkan lebih dari setengah bulan. Patokannya itu. Kalau dibiasa seminggu, setelah seminggu masih keluar darah, itu istihadah namanya, bukan haid. Jadi rujukannya siapa? Ulama. Yang kedua adalah warna darah. Kata Nabi alaihissalam, daun aswad yu'raf, darah merah kehitam-hitaman, berbau tidak sedap, maka itulah haid. Jadi kalau ada wanita dari sejak dia haid pertama, dia tidak punya masa tetap, kadang sehari sekali keluar berhenti, kadang 2 hari, kadang 3 hari, kadang seminggu, maka patokannya adalah warna darah. Kalau ada wanita yang ketiga, kata Rasulullah SAW, dia tidak punya masa tetap, dia juga di saat haid yang keluar kadang plek, kadang darah kehitam-hitaman, kadang darah segar, dia bingung, maka kata Nabi, paksakan haidnya selama 6 atau 7 hari. Jadi kita tahu kejiwaan, kita punya anak nakal, siapa yang dirujukan? Ulama. Jangan hanya kita berkonsultasi kepada psikolog, karena yang paham betul jiwa itu Allah, dan Allah memberikan bocoran tentang ilmu hati dan jiwa kepada Rasulullah SAW.
Lalu dilanjutkan ilmu tentang kejiwaan kepada para ulama. Jadi kalau kita punya masalah kejiwaan, kalau ada keluarga kita mengalami masalah kejiwaan, jangan hanya tanya kepada psikolog, tapi tanya juga ulama. Ustadz, saya punya anak begini. Tapi ambil juga data dari psikolog. Bagaimana mereka menilai, mengklasifikasi kejiwaan anak kita seperti apa? Data ini sampaikan ke ulama, buat tambahan data. Rasulullah. Jadi dalam urusan agama, rujukan pertanyaan kita, tempat kita bertanya adalah ulama. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala? Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Itu apa? Yaitu qayyimah, maknanya kutub, yaitu maktubat. Biasa dalam bahasa Arab, fa'il maksudnya objek, kutub maksudnya maktubat. Tertulis di Al-Quran qayyimah, ta'alim qayyimah, ajaran-ajaran yang bernilai, ajaran-ajaran yang berharga. Apa maknanya? Manusia itu akan bernilai di mata Allah, berharga, akan tinggi derajatnya ketika dia berilmu, ketika dia dekat dengan Al-Quran. Bagaimana Allah angkat derajat orang yang dekat dengan Al-Quran? Membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Jadi kita menjadi mulia bukan karena uang kita. Kita menjadi dimuliakan oleh Allah bukan karena kekayaan dan materi atau jabatan apapun itu. Kita menjadi mulia, menjadi tinggi derajat dan martabat kita adalah karena ilmu dan amal kita. Ilmu agama dan amal kita. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Tidaklah orang-orang ahlul kitab. Nah, ini para jamaah sekalian. Orang kafir itu tidak semua sama macamnya, jenisnya. Masing-masing kelompok atau jenis ahlul kitab atau jenis orang-orang kafir memiliki hukum tersendiri, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Allah yang membagi orang kafir menjadi dua, ada ahlul kitab, ada orang musyrik. Siapa ahlul kitab? Yang menganut agama samawi, itu ahlul kitab. Yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Lalu ada hukum-hukum yang melekat dengan ahlul kitab, maka itu berlaku sampai kiamat, tidak ada perubahan. Jangan ragu akan hal tersebut. Apa contohnya? Bagaimana Allah membolehkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab menikahi wanita Yahudi atau menikahi wanita Nasrani, tapi murni Nasrani, bukan yang murtad. Kalau dia dulu Islam kemudian dia murtad, itu bukan. Murtad bukan ahlul kitab. Murtad bukan ahlul kitab. Tidak hanya boleh menikahi, bahkan sembelihannya pun, selama kita tidak melihat mereka menyembelih dengan menyebut nama Tuhan mereka, selama itu daging sembelihannya halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan sembelihan mereka halal bagi orang-orang Islam. Berlaku sampai kapan? Kalau ada yang mengatakan itu berlaku dulu waktu Alkitabnya masih taat, sekarang banyak perubahan. Siapa yang bilang begitu? Mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah dalam ayat-ayat tentang Ahlul Kitab masih berlaku Ahlul Kitab ini. Berarti Ahlul Kitab siapapun yang menganut agama samawi, baik itu Yahudi Nasrani, dia Ahlul Kitab. Walaupun hakikatnya mereka orang musyrik. Karena mereka juga pelaku syirik. Bagaimana mereka lebih menuhankan Isa daripada Allah Jalla wa'ala? Mereka orang musyrik betul, musyrik tulen mereka. Tapi ketika agama mereka Kristen, ya Ahlul Kitab. Walaupun betul-betul mereka sangat berbuat syirik kepada Allah. Jadi kita membangun persepsi itu bukan berdasarkan logika. Bangun pemahaman berdasarkan dalil. Tapi bagaimana dikatakan Ahlul Kitab? Mereka itu berbuat syirik kepada Allah. Allah yang mengkategorikan penganut agama Yahudi Ahlul Kitab. Allah yang mengkategorikan penganut agama Kristen Ahlul Kitab. Sudah, kita tugas kita sami'na wa ata'na. Tidak usah mengkritisi, tidak usah membantah, tidak usah. Sami'na wa ata'na. Ikuti saja. Karena orang Islam itu karena ketaatannya, bukan karena kecerdasannya.
Orang Islam itu dikatakan muslim karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terjadi perpecahan. Ya. Kapan orang Yahudi pecah? Kapan orang-orang Yahudi dan Kristen itu pecah? Ada yang masuk Islam, ada yang tetap bertahan setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Kapan mereka ribut dengan keributan yang tidak objektif ketika datang kebenaran. Keributan disebabkan karena kebodohan, dan keributan, ketidakakuran disebabkan karena apa? Karena datang kebenaran. Kalau sudah datang kebenaran pasti ada keributan, ada yang menolak, ada yang menerima, dan itu biasa. Jadi kalau ada dai berharap semua orang menerima, dipertanyakan dakwanya. Rasulullah SAW saja orang yang tidak pernah menyimpang dari kebenaran, ada yang menolak, ada yang menerima dakwah beliau. Jadi kalau dakwah merangkul, jangan ada yang memusuhi, jangan ada yang menentang. Jadi dakwah apa itu? Dakwah Rasulullah SAW saja. Banyak yang membenci, banyak yang memusuhi. Jadi begini prinsipnya. Kalau ada orang ingin berpegang teguh dengan kebenaran, ingin istiqomah, harus siap dibenci gitu loh. Kalau dia hijrah tapi tidak siap dibenci, gimana ya? Saya pengen hijrah tapi takut ditinggal teman-teman, takut nanti keluarga banyak yang bermasalah, mempermasalahkan saya. Tidak usah hijrah. Karena sunnatullah jalla wa'ala, orang yang dekat kepada kebenaran pasti dibenci, pasti dimusuhi, pasti dicaci. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin berpegang teguh dengan ajaran Islam, pasti siap menerima risiko. Tapi ingat, Allah bersama orang-orang yang kembali kepada Allah. Mungkin setelah hijrah job sepi, setelah hijrah kontrak diputus, setelah hijrah teman-temannya mengucilkan dia, setelah hijrah sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan. Kalau kita ingin dekat kepada kebenaran, pasti siap dibenci, siap ditinggalkan. Biasa. Dikucilkan di keluarga, digunjing. Wah, hati-hati ini. Beda sama kita ini, beda ini. Alirannya beda ini. Sampai dibilang kita aliran. Sampai kita dibilang agama sendiri, padahal kita ingin kembali kepada tuntunan Nabi. Sabar. Kok bisa ya keluarga sendiri menghina saya? Kurang apa Rasulullah SAW dikucilkan, dimusuh oleh pamannya Abu Lahab. Tapi begitu sunnatullah jalla wa'ala. Begitu para jamaah. Jadi kita ingin benar, ingin menjadi orang yang benar, tapi tidak siap dibenci. Tolong dipertanyakan sikap kita itu, dikoreksi. Kemudian apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ad-din, kata din yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agama, ini contoh bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya dan paling sempurna. Karena ketika bahasa Arab itu diungkapkan untuk menerjemahkannya yang mendekati yang persis itu tidak ada. Karena kata din itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah amal atau adalah agama. Tahukah jemaah sekalian? Din dalam bahasa Arab artinya dua, amal dan balasan. Makanya hari pembalasan disebut yaumuddin, maliki yaumiddin, hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Atau din di sini amal, mukhlisin lahuddin, mukhlisin lahul amal. Jadi kalau orang beragama berarti apa? Sesuai dengan maknanya, beramal. Amal dalam Islam itu apa? Simbolnya sholat. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tidak sholat, dia dipertanyakan Islamnya. Kenapa? Karena Islam itu amal. Ajaran Islam itu artinya amal. Amal terdepan, amal terbaik dalam Islam sholat. Jadi logika berkata, kalau agama itu artinya amal, berarti orang Islam harus beramal. Apa arti amal? Sholat. Jadi setiap orang yang ngaku Islam harus sholat. Berarti kalau dia tidak sholat, dia tidak paham makna agama. Kita balik, Anda ateis, tersinggung misalnya. Kok Anda bilang saya ateis? Anda muslim? Saya muslim. Anda tahu muslim itu apa? Agama. Agama itu apa? Amal. Anda nggak sholat. Jadi kita ini malu.
Ketika kita ngaku muslim, agama Islam, tapi tidak beramal. Salat itu dengan Allah, dengan manusia, akhlak. Anda muslim? Muslim. Kok akhlak Anda buruk? Lisan Anda jahat. Jadi kita ini kalau ingin menunjukkan sebagai muslim yang baik, yaitu yang beramal, yang menjaga salat dan berakhlak baik. Ini baru dikatakan muslim yang beramal. Kemudian apa lagi kata Allah Jalla wa Ala? Ya. Di mana yang dibawa oleh Rasulullah? Ikhlas. Jadi apa maksudnya kata Allah di sini surah Al-Bayyinah? Selama seorang muslim tidak mengenal ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW, tidak akan pernah ikhlas. Lihat, Rasulun minallah sampai akhirnya fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Apa faedah yang kita ambil pelajaran? Kalau kita ingin ikhlas, ya ikuti Rasul. Jadi cara untuk ikhlas adalah mengikuti Rasulullah SAW secara konsisten. Siapa yang tidak konsisten mengikuti Rasul pasti lemah ikhlasnya. Kenapa ya kok saya susah ikhlas? Jauh dari ikhlas? Karena sehari-hari kita jauh dari tuntunan Nabi SAW, akhlak kita, muamalah kita, ibadah kita. Wallahi kata Syekhul Islam, kullama kana rajul atbali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana ahmul ikhlasa. Seorang muslim semakin konsisten terhadap tuntunan Nabi, maka hatinya akan dibuat ikhlas oleh Allah. Jadi kunci ikhlas itu apa? Tuntunan Nabi. Semakin berpegang teguh dengan tuntunan Nabi, semakin konsisten, maka hatinya akan dibuat semakin ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat korelasinya. Rasulun minallah, lalu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa yuqimus shalah. Lihat, amal yang pertama dimaksud oleh Allah bilang salat. Mukhlishin lahuddin, yakni salah. Sampaikan ikhwatal iman kepada keluarga kita, saudara kita, teman kita, bahwa Islam itu amal. Amal dimaksud adalah salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Kemudian wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Kemudian terakhir, innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam. Innal ladzina kafaru. Lihat, Allah mengatakan ahlul kitab itu kafir. Orang musyrik itu kafir. Jadi yang mengatakan orang-orang Kristen itu saudara, yang mengatakan Yahudi itu saudara kita, berarti dia menentang Al-Quran. Berarti dia menentang Allah, menentang kebesaran Allah Jalla wa'ala. Bayangkan Allah yang mengatakan orang Yahudi itu kafir, orang Kristen itu kafir, orang musyrik kafir. Kok ada orang Islam mengatakan, bahkan dia ulama, bahwa itu mereka saudara kita. Tidak apa-apa kita mengucapkan ya, ucapan tahniah, ucapan selamat hari raya mereka, karena mereka saudara kita. Apa dasarnya mengatakan bahwa orang-orang Kristen saudara kita? Apa landasannya mengatakan orang Yahudi saudara? Allah yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir, dan tempat kembali mereka di akhirat adalah naru jahannam, neraka jahannam. Dan ingat apa kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi yang membuat mereka menjadi makhluk terburuk adalah karena kufur kepada Allah. Lalu sebaliknya, disinilah Allah selalu menghadirkan keseimbangan, menghadirkan kesetaraan. Apa itu? Kalau Allah menyebutkan hal yang negatif, pasti Allah menyebutkan yang positif. Oh, jadi saya kalau menjadi orang baik atau orang itu menjadi buruk karena kufur, lalu apa yang membuat orang menjadi baik, menjadi makhluk terbaik? Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Yang membuat manusia menjadi terbaik di mata Allah, menjadi baik dan mulia adalah karena iman dan amal. Jadi kita ini yang membuat kita mulia bukan karena dunia kita, tapi karena ilmu dan amal kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi naikkan derajat kita, muliakan diri kita dengan ilmu, muliakan derajat kita dengan amal soleh. Dan apa kata Allah? Jazaa'uhum inda rabbihim jannat. Kenapa Allah sebutkan langsung surga? Bukankah ada balasan dunia? Bukankah ada balasan di barzah? Bukankah ada balasan di mahsyar? Kan ada, nikmat itu ada 3 sebelum akhirat. Tapi Allah langsung loncat. Apa maknanya? Coba perhatikan, merenung. Allah katakan innal ladzina kafaru kitab wal musyrikin fi jahannam khalidin fi ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Langsung Allah bilang, balasan untuk mereka di sisi Allah adalah surga Aden.
surga yang sangat layak menjadi tempat hunian. Aden itu adalah apa? Kata ulama, Aden itu adalah, ya, arti Aden khairul iqamah, khairul makan lil iqamah, tempat hunian terbaik. Itu Aden namanya. Kenapa Allah langsung sebutkan nikmatnya, balasannya yaitu surga? Karena Allah itu ketika kita berbuat baik sedikit, Allah ingin memberi yang terbaik. Karena Allah itu maha berterima kasih para jemaah. Allah itu pandai berterima kasih, sangat bersyukur. Di antara nama Allah Asy-Syakur. Jadi kalau Allah saja sangat menghargai jeripaya hambanya. Bahkan Allah katakan, kalau kamu beriman amal soleh, aku kasih surga. Padahal sebelum surga ada nikmat mahsyar, sebelum nikmat mahsyar ada nikmat kubur. Kemana itu? Kenapa tidak Allah sebutkan? Karena Allah ingin memberi yang terbaik. Jadi tidak ada alasan bagi kita berburuk sangka kepada Allah. Kalau Allah saja kita beramal sedikit dikasih surga, apa dasar kita untuk berburuk sangka kepada Allah? Kurang apa? Allah sangat menghargai setiap amal kita yang sedikit. Maka kita belajar dari Allah, kita pun harus pandai berterima kasih. Jangan pernah melupakan kebaikan orang. Yang kedua, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Allah itu lebih sayang. Bayangkan, hanya menyebutkan iman amal soleh, kata Allah, aku kasih kamu surga. Balasan terbaik, aku kasih kamu surga. Jadi para jamaah, pesan terakhir surah Al-Bayyinah adalah, jadilah kita seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah. Dengan apa? Dengan kekuatan berbaik sangka kepada Allah. Itu selalu sayang kepada kita. Allah tidak pernah berubah, selalu sayang. Yang merubah suasana hidup kita, keadaan hidup kita adalah karena dosa kita. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak mengenakan hidup kita, jangan menyalahkan Allah, salahkan diri kita dan kesalahan kita. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.